Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat kita beribadah kepada Tuhan meskipun tidak di gedung gereja, ya, tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Ya, tadi kita sudah nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan setiap lagu pujian itu sebetulnya menguatkan iman kita. Ya, dari lagu pertama sampai lagu terakhir, lagu puji-pujian semuanya mengingatkan kita bagaimana Tuhan menjaga kita. Tadi pujian katakan kiri kananku ada Tuhan, meskipun musuh di depanku, begitu ya, kita tetap percaya, kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan bersama-sama, ya, dengan judul atau dengan tema Tuhan Penjagaku, ya. Tuhan penjagaku. Arti kata penjaga atau arti kata jaga itu seseorang yang bertugas untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Ya, anggap saja seperti tentara atau polisi atau pengawal atau prajurit atau mungkin satpam, gitu ya. Tapi malam hari ini kita punya penjaga, bukan penjaga yang asal-asal menjaga. Ya, kita punya penjaga yang pasti, kita punya penjaga yang tidak tertidur, tidak terlelap, tidak ngantuk, ya, tapi dia penjaga yang iya dan amin. Kita baca ayat kita dalam kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan. Kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, saya dapatkan ayat ini sejak saya duduk di bangku sekolah minggu. Ya, jadi waktu itu kami sekolah minggu. Waktu itu saya bisa dikatakan mungkin masih sekitar SD, ya, SD mungkin kelas 5, kelas 6, dan satu kelas itu gurunya itu minta kita semuanya ya untuk hafalkan ini, Mazmur 121, satu pasal ini. Ayatnya hanya 8. Ya, setiap minggu satu ayat, besok minggu 2 ayat, besok minggu 3 ayat, terus sampai bisa hafal 1 sampai 8. Dan semua anak-anak itu satu kelas itu berlomba-lomba untuk bisa ngafalin ayat ini. Gak dikasih hadiah, gak ada iming-iming hadiah apa, makanan apa segala macam, gak ada. Tapi kita semua mau menghafalkan ayatnya sampai genep gitu ya, 1 sampai 8. Dan kalau sekarang diingat-ingat kembali, mulai dari sejak sekolah minggu itu sudah berapa puluh tahun lalu gitu ya, tapi masih melekat dalam ingatan saya bahwa kemanakah akan datang pertolonganku? Apakah di atas gunung-gunung? Di firman Tuhan katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Tidak berhenti dari Tuhan, ada lanjutannya, dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara semua perhatikan di ayat ini, pasal 121 ini, semua kata kerjanya itu menunjukkan atau mengartikan pemeliharaan dan perlindungan ilahi yang sedang berlangsung terus-menerus. Jadi nggak cuma berhenti pada saat zaman bangsa Israel saja atau pada saat zaman dahulu saja, tapi setiap kata kerja di pasal 121 itu terus-menerus berlangsung sampai sekarang. Jadi kalau kita berkata pertolonganku
ialah dari Tuhan, ya sampai sekarang pertolongan kita masih daripada Tuhan. Dan kalau dikatakan Ia tidak membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap, Dia penjagamu, Dia naunganmu, dan itu masih kita rasakan sampai saat ini. Ya, jadi semua kata kerja di Mazmur 121 itu menunjukkan pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan terus menerus. Gak cuma hari ini atau besok atau minggu ini aja, tapi terus menerus. Ya, tadi saya katakan arti kata jaga itu bertugas menjaga keselamatan dan keamanan. Saat-saat ini kalau boleh saya katakan bumi sedang gonjang-ganjing dengan satu wabah, ya bukan hanya bangsa Indonesia saja, tapi seluruh bumi, ya seluruh bumi sedang bingung, seluruh bumi sedang kesana kemari, ya karena wabah ini. Ya mereka bingung, mereka harus seperti apa, mereka kehilangan orang-orang yang mereka sayangi, mereka harus merasakan yang namanya takut, khawatir, ya. Dan kita punya permasalahan tentang wabah ini bukan hanya karena sakit penyakit. Ya, karena sakit penyakit itu menular, akhirnya harus ada isolasi 14 hari atau lebih. Ya, bahkan bangsa negara kita sendiri pun menyarankan untuk semua dikerjakan di rumah. Mulai dari yang sekolah, yang bekerja, ya, ekonomi pun kalau boleh saya katakan macet, gitu ya. Jadi nggak cuma masalah sakit penyakit, semua wabah ini mencakup semuanya. Ya kalau boleh saya katakan merugikan semuanya. Dari ibadah, dari sekolah, dari pekerjaan, yang keuangan, ekonomi gitu ya, bahkan harganya naik-naik gitu ya. Kalau kita perhatikan harga normalnya berapa, karena ada wabah ini harganya melambung tinggi sekali, bahkan menjadi barang yang langka. Ya masker itu menjadi barang yang sangat berharga. Mungkin masker sama emas sekarang lebih berharga masker. Ya. Nah, di ayat yang kita baca ayat 1 dikatakan seperti ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ya. Ada orang-orang yang mungkin mencari keselamatan, ada orang-orang yang mencari pertolongan itu di atas gunung-gunung. Ya, mereka mencari tempat perlindungan, mereka mencari orang yang bisa mereka percayai untuk menolong mereka. Ya, siapa yang bisa menolong saya? Siapa yang bisa menyembuhkan saya? Siapa yang bisa membuat saya kaya? Siapa yang bisa menyelamatkan hidup saya? Mereka cari ke gunung-gunung, mereka cari ke semua tempat. Tapi di ayat yang kedua dijawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita panggil namanya, Tuhan yang kita percayai, Dia bukan hanya Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi ayat yang ketiga, Dia juga Tuhan yang memelihara kita. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Artinya apa? Kalau mungkin polisi, tentara bisa mengantuk, bisa lelah secara fisik ya, capek jaga seorang pengawal, ngantuk. Tapi Tuhan kita, Dia menjaga kita, dikatakan tidak akan terlelap. Ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Di terjemahan lain dikatakan penjagamu tuh gak ngantuk gitu loh. Jadi jangankan untuk tidur, rasa ngantuk aja enggak gitu ya. Bahkan saya dulu sempat punya buku, itu judulnya Tuhan Tidak Tertidur gitu ya. Jadi jelas sekali bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah. Dia itu terus berjaga-jaga, Dia terus menjaga kita, keselamatan kita, keamanan kita. Bahkan Dia tidak ngantuk, Dia tidak terlelap, Dia tidak tertidur. Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ya, kita punya hidup. Kalau tadi pemimpin pujian dikatakan ada badai kehidupan. Ya, hidup ini seperti sebuah perjalanan. Ada belok, ada lurus, ada jalanan yang rata, ada jalanan yang banyak kerikilnya, bahkan ada jalanan yang mungkin seperti jalan tol gitu ya, yang lurus terus jalanannya bagus. Tapi ada juga jalan yang gak enak, yang naik turun, yang banyak batunya, banyak lubangnya. Tapi untuk menuju satu tujuan itu punya banyak jalan, ya, punya banyak jalan. Seperti misalnya dari sini mau ke Surabaya.
Bapak Ibu Saudara tinggal pilih mau naik tol atau tidak naik tol. Kalau naik tol jalannya lurus, tapi biayanya mahal gitu ya. Tapi kalau tidak naik tol, waktunya lebih panjang. Mungkin ada macetnya, mungkin ada jalanan rusaknya. Kita pilih mau yang mana. Seperti demikianlah hidup kita. Mungkin ada badai, ada persoalan. Ya, tadi pemimpin puja sudah menyinggung apa sih yang kita hadapi hari-hari ini. Persoalan seperti apa, pergumulan seperti apa. Kalau saya lihat secara keseluruhan bangsa Indonesia ini ya, bukan cuma penyakit saja, tapi juga soal penyakit, soal kesehatan, soal ekonomi, gitu ya. Jadi masalah apa yang kita hadapi, gelombang apa yang kita hadapi, badai apa yang kita hadapi. Perjalanan hidup kita menuju Yerusalem baru itu tidak mudah. Pasti ada namanya masalah, pasti ada yang namanya sakit, pasti ada yang namanya kerikil. Tapi meski begitu, banyak masalah, banyak sakit, banyak kerikil, yakin dan percayalah, ada yang menjaga, ada yang menjaga kita. Ya, seberat apapun jalannya, sesusah apapun jalannya, percaya dan yakini ada yang menjaga. Kok kayaknya enak ya, tinggal ngomong tok, oh ada yang jaga, ada yang berjaga-jaga. Firman Tuhan jelas ingatkan kita hari ini. Ya, mungkin kita mulai takut, mungkin kita mulai gelisah, mungkin kita mulai ragu. Ada nggak ya penjagaan Tuhan? Ada nggak ya penyertaan Tuhan? Ada nggak ya pemeliharaan Tuhan? Percayalah, ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Dia tidak terlelap, dia tidak tertidur. Wabah atau virus yang kita hadapi saat ini bukan hanya penderitaan orang percaya, ya, bukan hanya penderitaan orang percaya, tapi semua orang, semua kalangan kena dampak dari wabah ini. Ya, kena penderitaan dari wabah ini. Seluruh dunia, bukan saja Indonesia saja, tapi seluruh dunia, semua orang. Kita mau lari dan berharap sama siapa? Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau Indonesia aja kita bisa beli tiket dan kita bisa terbang ke luar negeri gitu ya. Tapi ini seluruh dunia loh. Seluruh dunia, di dalam negeri, di luar negeri, semua kena wabah ini. Kita mau lari kemana? Makanya pemerintah suruh apa? Di rumah aja. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Di rumah aja, masuk kamar, tutup pintu dan berdoa. Jadi firman Tuhan katakan, kalau di rumah aja ya sudah, masuk kamar, tutup pintu dan berdoa. Kita mau lari kepada siapa? Mau minta tolong sama siapa? Manusia terbatas. Ya kalau kita dengar berita, begitu banyak yang membuat kita tuh takut, membuat kita itu jadi parno gitu ya. Masuk kamar, tutup pintu, berdoa, minta tolong sama Tuhan, berteriak sama Tuhan. Ingat, Tuhan kita Tuhan yang tidak tertidur. Ya, Tuhan kita Tuhan yang selalu dengar seruan hati kita. Dia tidak tertidur, artinya apa? Dia bukan Allah yang lalai. Ya, ada pujian katakan kan, dia tak pernah lalai menepati janjinya. Dia tidak tertidur, artinya dia tidak lalai. Kalau sudah tahu dia tidak tertidur, dia tidak lalai, bagaimana dengan hidup kita? Jangan ragu dan jangan khawatir. Dia dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Amin. Dia Allah yang dapat kita percaya, dia Allah yang dapat kita andalkan. Dia berikan kita janji perlindungan, ayat 3 dan 4. Ulang-ulang tadi saya katakan, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Di terjemahan lain ya, ayat yang kelima ini dikatakan seperti ini, Tuhan itu ada di sampingmu, menjagamu. Bayangkan, ya, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bapak Ibu Saudara bisa cek di terjemahan lain. Dikatakan Tuhan itu ada di samping kamu, dia jagain kamu. Dia jagain kamu, dia ada di samping kamu. Dia bukan Allah yang jauh ya. Tuhan itu hanya sejauh doa. Ya, jadi kalau kita berdoa, kita dekat
Tapi kalau kita tidak berdoa, ya Tuhannya jauh, gitu ya. Jadi masuk kamar, tutup pintu dan berdoa. Dan ingat, Tuhan itu tidak pergi kemana-mana. Dia ada di sebelah kita. Dia ada di samping kita, menjaga kita. Tadi saya sudah katakan, pengawal, prajurit itu kadang-kadang tertidur. Bahkan Bapak Ibu Saudara bisa cek 1 Raja-Raja 18 ayat 27, ya. Elia itu ngomong, pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, para pengikut Baal. Katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Mungkin Baal bisa tertidur, mungkin Baal bisa terlelap, ya. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah tertidur, tidak pernah ngantuk, dia jagain kita terus. Manusia bisa lelah, manusia bisa capek, manusia bisa ngantuk. Bahkan Elia pun mengejek, yang dikatakan di situ, ya. Mungkin Baalmu tidur, mungkin Allahmu itu tidur, kalian coba bangun nih, gitu ya. Tapi Allah kita bukan Allah yang tertidur, yang terlelap, ya. Ketika kita dalam bahaya dan kita tahu ada yang berjaga, pasti kita tenang dan aman.